Jadi Mas Ryan, ada nggak sih sebenarnya yang bisa trading cuma sehari untung jutaan rupiah? Itu trading apa investing? Oke. Eh, yang jutaan mah ada. Yang trading satu hari untungnya miliaran juga ada gitu ya. Ya tapi ingat ya, kalau kita trading di pasar modal gitu ya, ya you need money to get more money gitu ya. You need more money to get more money. Karena apa? Karena ya kalau saya trading cuma modal 100 juta, saya untungnya 1%, ya saya dapat 1 juta. Kalau saya modalnya 1 miliar, ya saya akan dapat 10 juta. Yang berarti otomatis akan sangat berkorelasi. Nilai return yang sama pun dengan nominal yang kita injek lebih besar, hasilnya lebih besar gitu. Jadi ada gitu, dan apalagi dimungkinkan dengan fasilitas margin trading ya. Artinya saya punya uang 1 miliar dikasih trading power of buy sampai dengan 3 miliar kali 3, itu juga bisa gitu. Tapi ya kembali lagi, apakah kamu punya waktu untuk melakukan, atau juga punya kemampuan untuk melakukan, apakah juga punya mental untuk melakukan. Karena short term trade itu biasanya lebih banyak memonitor, dan memonitor itu memakan energi dan kadang-kadang memakan emosi. Karena ketika market melawan arah kita, kadang-kadang kita kesal dan kita jadi nggak sabar, dan kita mencoba untuk interrupt kondisi itu, dan justru nggak selalu berakhir dengan bagus. Dan ketika beneran loss, berani nggak menutup kerugian. Karena apa? Karena yaitu resiko dalam berdagangan. Dagang apa sih yang nggak ada resikonya? Semua ada resikonya. Nah, kalau ditanyakan bahwa apakah itu sebenarnya investing? Ya bukan ya, karena yang namanya logika dasar dalam saya menyampaikan mengenai perbedaan trading, investing, dan berjudi itu adalah dengan sapi gitu ya. Kalau kita itu mengetahui bahwa harga sapi ada pada musim-musim tertentu bisa mahal, kecenderungannya menjadi mahal, saya beli, saya jual sapinya, berarti kan sudut pandang saya fokus kepada harga ya, berarti itu adalah seorang pedagang. Sedangkan ketika menjadi seorang investor, saya itu membeli sapi, saya besarin sapinya, saya rawat dengan baik, saya keras susunya, saya jual susunya. Itu adalah investasi. Kenapa? Karena saya tidak pernah kehilangan sapinya, tapi sapinya selalu ngasih makan buat saya. Contohnya adalah ketika saya punya propertinya saya sewain, propertinya menghasilkan arus uang untuk saya, tapi saya tidak kehilangan propertinya. Itu adalah investasi yang mungkin paling basic ya, karena sifatnya adalah earning dari sebuah bunga berbunga ataupun yield dari rental gain yang kita bisa terima. Yang terakhir adalah kita nggak ngerti apa-apa, tapi kita selalu ngeliatin orang si A beli, saya ikut beli, si B jual, saya ikut jual, belinya pakai jurus si A, jualnya pakai si B. Ditanya kenapa? Saya juga nggak tahu alasannya. Mau apapun yang dilakukan si A, si B, maka sebenarnya kita sedang berjudi. Kenapa? Karena kita melakukan secara tebak-tebakan. Ya, berjudi yang lain adalah kita benar-benar pergi ke tempat yang memang tempat perjudian. Misalnya saya melihat sepak bola, saya pasang si A atau si B, atau menjadi pemenang, atau saya pergi ke kasino, saya dengan cara memasang di blackjack ya, dan tanpa saya mengerti apa, saya melakukan pasang dengan saya tidak ngerti apa-apa, maka itu adalah saya memang berjudi di tempat judi. Kenapa? Karena apapun yang saya pilih dari kemenangan tim A dan tim B tidak menyebabkan tim A menjadi menang karena Ryan pilih, dan bukan karena Ryan memilih yang A membuat yang B yang menang. Artinya marketnya yang saya lakukan adalah saya sedang menebak sesuatu. Jadi ya sebenarnya apa yang tadi kita jawab di awal, apakah itu bagian dari investing? Bukan, itu adalah bagian dari trading. Semoga itu bermanfaat.